Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa binasta'inu ala mulki waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah teori kepribadian Pak Muhajirin MPD dan rekan-rekan yang saya banggakan. Tehilap sholawat sinarang salam mugia tetap dijalankan karena menjadi orang sarayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Eris Irawan sebagai moderator, Gani Nurbayani Fadilah sebagai pemateri, Najla Aula Fadilah sebagai pemateri, Gilang Ramadan sebagai pemateri. Adapun pembahasan yang kelompok kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang teori Abraham Maslow dan Carl Rogers. Yang pertama, penyampaian materi yang disampaikan oleh saya sendiri yaitu tentang teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Nah, di sini ada biografi singkat Abraham Maslow. Abraham Maslow, sang pencetus teori hierarki atau kebutuhan. Maslow lahir pada tanggal 1 April 1908 di kota New York, Amerika Serikat. Lebih tepatnya, Abraham Maslow dilahirkan di Brooklyn dengan nama lengkap Abraham Harold Maslow. Abraham Maslow dibesarkan di keluarga Yahudi Asia dengan kedua orang tua yang tidak pernah menjalani pendidikan serta duduk di bangku sekolah. Adapun di sini pembahasan yaitu tentang definisi psikologi humanistik. Dari segi bahasa, humanisme artinya kemanusiaan. Sedangkan menurut istilah berarti sesuatu paham mengenai kemanusiaan yang hakiki. Jelasnya humanisme adalah suatu gerakan atau aliran yang bertujuan untuk menempatkan manusia pada posisi kemanusiaan yang sebenarnya. Psikologi humanistik merupakan salah satu aliran dalam psikologi yang muncul pada tahun 1950-an dengan akar pemikiran dari kalangan eksistensialisme yang berkembang pada abad pertengahan. Asumsi dasar aliran ini yang membedakan dengan aliran lain adalah perhatian pada makna kehidupan bahwa manusia bukanlah sekedar pelakon, tetapi pencari makna kehidupan. Tujuan psikologi humanistik adalah membantu manusia mengekspresikan dirinya secara kreatif dalam menganalisasikan kompetensinya secara utuh. Pendidikan humanistik berusaha mengembangkan individu secara keseluruhan melalui pembelajaran nyata, pengembangan aspek emosional, sosial, mental, dan keterampilan dalam berkarir menjadi fokus dalam model pendidikan humanistik ini. Psikologi humanistik dapat dimengerti dari 3 ciri utama, yaitu yang pertama, psikologi humanis menawarkan suatu nilai yang baru sebagai pendekatan untuk memahami sifat dan keadaan manusia. Yang kedua, psikologi humanis menawarkan pengetahuan yang luas akan kaedah penyelidikan dalam bidang tingkah laku. Psikologi humanis menawarkan metode yang lebih luasakan kaedah-kaedah yang lebih efektif dalam pelaksanaan psikoterapi. Adapun konsep dari teori hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow itu yang pertama, konsep teori ini berawal dari pengamatan terhadap perilaku monyet yang dilakukan oleh Abraham Maslow. Jadi Abraham Maslow itu menganalisis dari seorang monyet. Dari pengalaman tersebut, Abraham Maslow mendapatkan suatu kesimpulan berupa ada beberapa kebutuhan yang akan lebih diutamakan dicapai oleh seorang individu daripada kebutuhan lainnya.
Gramen dalam ambil sampel seperti individu mungkin akan lebih lama bertahan hidup jika mereka dapat. Dan yang kedua yaitu dari contoh ini dapat diambil kesimpulan bahwa air adalah hal yang sangat penting untuk menopang kehidupan manusia. Hal ini yang dijadikan pemisalan oleh Abraham Maslow dalam menyusun teori hierarki kebutuhan. Tahapan dari kesimpulannya bahwa kebutuhan tingkat selanjutnya dapat diraih apabila seorang individu berhasil memenuhi kebutuhan tingkat sebelumnya memenuhi asupan cairan mereka dibanding memenuhi kebutuhan makan mereka. Dan yang selanjutnya yaitu pembagian teori hierarki kebutuhan menurut Maslow. Dan yang pertama yaitu kebutuhan dasar atau psikologi. Kebutuhan tingkat dasar yang pertama ini memiliki hubungan dengan kebutuhan tubuh setiap individu, baik kebutuhan biologis maupun fisik. Kebutuhan yang sangat mendasar ini haruslah berlebih dahulu dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melangkah ke tingkat kebutuhan selanjutnya. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan manusia akan oksigen, air, makanan, suhu tubuh yang normal, tidak harmonis, kebutuhan seksual, dan lain semacamnya. Dan yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. Jadi yang kedua itu kebutuhan rasa aman, kebutuhan tingkat dasar. Yang kedua adalah kebutuhan untuk senantiasa merasa aman. Seorang individu dapat melangkah ke tingkat kebutuhan selanjutnya apabila sudah berhasil memenuhi kebutuhan pada tingkat pertama. Abraham Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan akan rasa aman ini meliputi rasa aman secara fisik maupun emosional. Dan selanjutnya itu kebutuhan sosial. Kebutuhan tingkat ketiga adalah kebutuhan mengenai aspek sosial yang ada di masyarakat, seperti kebutuhan untuk merasakan cinta, kasih sayang, dan memiliki hak kepemilihan terhadap satu hal. Dalam tingkat ini, Abraham Maslow memberikan pendapatnya mengenai alasan mengapa seorang individu mengenai cinta. Dan yang kedua, selanjutnya yaitu kebutuhan mendapatkan penghargaan. Penghargaan yang dimaksud dalam tingkat kebutuhan ini tidaklah selalu menghargakan kebutuhan pidana atau hadiah. Maksud dari kata penghargaan di sini adalah harga diri. Ya, setiap individu berhak mendapatkan harga diri mereka. Harga diri dibagi menjadi dua, yaitu bentuk penghargaan diri sendiri dan bentuk penghargaan dari orang lain. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Kebutuhan tingkat tertinggi yaitu kebutuhan yang mengaktualisasikan diri. Kebutuhan ini dapat tercapai apabila seorang individu berhasil memenuhi keempat kebutuhan sebelumnya dalam pengembaraan aktualisasi diri yang diberikan oleh Abraham Maslow. Aktualisasi ini berperan sebagai kebutuhan seorang individu untuk memutuskan keinginan mereka. Nah, untuk selanjutnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya yaitu Kang Gilang untuk menjelaskan materi dan tepat. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kang Edi sebagai moderator yang telah memberikan saya waktu untuk sedikit menjelaskan mengenai pembagian beberapa kebutuhan Maslow dalam hierarki piramida kebutuhannya. Maslow adalah seseorang psikolog terkenal di dunia psikologi. Maslow membagi beberapa kebutuhan manusia ini menjadi 5 bagian. Nah, dia itu memvisualisasikan kebutuhan-kebutuhan manusia dengan piramida. Semakin tinggi suatu kebutuhan yang harus dicapai, maka piramida pun akan semakin runcing, seperti halnya tentang self-actualization. Di antara kebutuhan-kebutuhan dalam hierarki kebutuhan Maslow, di antaranya adalah psikologi need atau kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini terkait dengan
kebutuhan makan dan minum. Lalu ada safety needs tentang kebutuhan akan rasa aman. Lalu ada social need tentang kebutuhan akan memiliki kasih sayang dan cinta atau love or belonging. Dan esteem need, yakni kebutuhan akan penghargaan. Lalu yang terakhir adalah kebutuhan yang paling tinggi, yaitu self actualization atau kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, dari teori ini ada kaitannya dengan motivasi yang mengakibatkan seseorang itu melakukan suatu hal. Mengapa seseorang misalnya ketika untuk kebutuhan fisiologis atau physiological needs, misalnya saya beri contoh, seseorang ayah mencari mencari harta untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, misalnya untuk makan, itu masuknya ke kebutuhan fisiologis. Lalu ada juga rasa aman gitu, lalu juga ada social need, ini tentang cinta dan kasih sayang. Misalnya Bang Eris gitu menembak Neng Michelle untuk apa? Untuk memenuhi rasa memiliki atau kasih sayang itu sendiri. Lalu ada kebutuhan akan penghargaan, dan yang terakhir self actualization. Dari sini juga kita bisa membantu kita dalam melakukan analisis atau mendiagnosis seseorang. Namun perlu digarisbawahi dalam mendiagnosis itu kita jangan senonoh atau sembarangan, karena sebagaimana yang dilansir dalam self theories atau teori diri, Carol S. Dweck ini pernah mengupakan bahwa semakin sini itu orang itu semakin mudah menjustifikasi ataupun melakukan diagnosis terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi pada seseorang. Padahal pada hakikatnya permasalahan-permasalahan yang terjadi itu tidak harus secara spontan langsung dihukumi kenapa ini penyebabnya seperti itu, tapi harus melakukan pengkajian-pengkajian dengan beberapa pembuktian-pembuktian yang nyata. Selain beberapa manfaat tadi, dari kebutuhan tentang piramida kebutuhan Maslow juga kita dapat mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki yang harus dibutuhkan oleh seseorang. Misalnya gitu, Bang Eris punya anaknya nangis-nangis gitu. Kenapa nih gitu? Ternyata ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi, misalnya lapar gitu. Atau mungkin kebutuhan rasa amannya, dia merasa takut gitu sehingga dia menangis. Kemudian untuk rasa cinta mungkin yang kalau sekarang yang musim-musim ini ya kebutuhan akan memiliki kasih sayang ya, yang sangat cenderung untuk terjadi dalam permasalahan masa remaja dan dewasa awal ini biasanya di sini. Di mana seseorang itu terjebak dalam keruwetan itu terjadi karena adanya kesenjangan antara kenyataan dan ekspektasi yang diharapkan. Misalnya mengharapkan adanya suatu hubungan yang terjalin dengan baik, namun pada akhirnya hubungan tersebut tidak dipenuhi dengan komitmen-komitmen yang baik, sehingga menjadi seseorang ini kurang dalam kebutuhan akan kasih sayangnya atau social needs-nya itu sendiri. Lalu untuk self actualization kita bisa mengikuti organisasi-organisasi ataupun mengikuti pendidikan di jenjang sekolah, perkuliahan untuk mendukung sejauh mana kemampuan kita dan meningkatkan pendidikan kita khususnya. Lalu sekarang ada tentang ajaran-ajaran dasar psikologi humanistik. Yang pertama adalah individu sebagai keseluruhan yang integral. Lalu ketidakrelevanan penyelidik dengan hewan. Yang ketiga, pembawaan baik manusia. Yang keempat, potensi kreatif manusia. Yang kelima, penekanan pada kesehatan psikologis. Nah, jadi di antara kelima tersebut memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Di antara ajaran-ajaran dasar psikologi humanistik ini. Untuk selanjutnya mungkin saya kembalikan lagi kepada sang moderator, Kang Eris. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Gilang Ramadan, izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Kang Gilang yang telah menyampaikan materi. Dan untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Teh Gania. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Kang Eris yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi.
Materi yang akan saya sampaikan mengenai biografi singkat Carl Rogers, aktualisasi diri. Carl Ransom Rogers lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois. Carl Rogers merupakan anak keempat dari 6 bersaudara dari pasangan Walter dan Julia Casey Rogers. Ayahnya merupakan seorang insinyur sipil sehingga Carl Rogers lebih dekat dengan ibunya. Orang tua Rogers merupakan orang yang taat dalam beragama sehingga Carl Rogers menjadi tertarik pada kitab Injil dan Rogers sering membaca kitab Injil serta buku-buku lain. Ketika Carl berusia 12 tahun, keluarganya pindah ke daerah peternakan sekitar 30 mil dari barat Chicago. Lalu materi selanjutnya ada pengertian teori humanistik. Teori belajar humanisme memandang bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor internal dirinya dan bukan oleh kondisi lingkungan ataupun pengetahuan. Menurut teori belajar humanisme, aktualisasi diri merupakan puncak perkembangan individu. Kebermaknaan perwujudan dirinya itu bahkan bukan saja dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh lingkungan sekitar. Menurut teori belajar humanisme, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika peserta didik memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Baik, mungkin cukup sekian materi yang telah saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tegani yang telah menyampaikan materinya, dan untuk selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Tena Ajla. Waktu dan tempat saya persilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah menyisihkan waktunya untuk saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori humanistik menurut Carl Rogers. Nah, metode yang diterapkan oleh Rogers itu sendiri dalam psikoterapi awalnya disebut non-direktif atau terapi yang berpusat pada klien, atau juga disebut client-centered therapy. Dan pioner dalam risetnya pada proses terapi, pendekatan terapi yang berpusat pada klien dari Rogers sebagai metode untuk memahami orang lain, menangani masalah-masalah gangguan emosional. Rogers berkeyakinan bahwa pandangan humanistik dan holisme terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Carl Rogers adalah seorang psikolog humanistik yang menekankan perlunya saling menghargai dan tanpa berprasangka antara klien dan terapis dalam membantu individu mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Lalu, menurut Rogers itu, teknik-teknik asesmen dan pendapatan para terapis bukanlah hal yang penting dalam melakukan treatment kepada klien itu sendiri, tetapi menurut Rogers motivasi orang yang sehat adalah aktualisasi diri. Lalu aktualisasi diri itu sendiri adalah proses menjadi diri sendiri dan mengembangkan sifat-sifat dan potensi-potensi psikologis yang unik. Lalu Rogers menunjukkan sejumlah prinsip belajar humanistik. Yang penting diantaranya yaitu manusia itu mempunyai kemampuan yang belajar secara alami. Belajar yang signifikan terjadi apabila materi pelajaran yang dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud-maksud sendiri. Lalu, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya sendiri dianggap mengancam dan cenderung untuk ditolaknya. Lalu ada tugas-tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan dan diasimilisasikan apabila ancaman-ancaman dari luar itu semakin kecil. Yang terakhir, apabila ancaman terhadap diri siswa rendah, pengalaman dapat diperoleh dengan berbagai cara yang berbeda-beda dan terjadilah proses belajar. Yang terakhir ada aplikasi teori belajar humanistik dalam pendidikan. Menurut Rogers dalam Palmer pada tahun 2003, dalam proses pendidikan dibutuhkan hormat yang positif, empati,
dan suasana yang harmonis atau tulus untuk mencapai perkembangan yang sehat sehingga tercapai aktualisasi diri. Salah satu cara untuk mendeskripsikan pendidikan humanistik adalah dengan melihat apa yang terjadi di kelas. Kirchhoffer dalam Robert 1975 melihat ada 5 dimensi yang dapat dijadikan jalan untuk menjadi kelas yang harmonis, yaitu pilihan dan kendali diri, memperhatikan minat dan perasaan siswa, manusia seutuhnya, evaluasi diri, guru sebagai fasilitator. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Najla yang telah menyampaikan materinya. Penyampaian materi dari kelompok kami cukup sekian. Apabila dalam penyampaian dari kelompok kami ada yang kurang atau yang salah dalam pengucapannya, mohon dimaafkan. Akhir kata dari kelompok kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.